Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman singkat yang ingin saya sharingkan, yaitu yang pertama adalah sebentar kita akan mendengarkan pemaparan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Ati, dan setelah itu kita akan melanjutkan dengan tanya jawab, dan pertanyaan-pertanyaan dapat Bapak Ibu berikan secara tertulis kepada host, yaitu penginjil Jose, dan juga nanti kita akan membahas atau kita akan dijawab oleh Ibu Pendeta Rahmiati. Baik, pada saat ini kami persilahkan Ibu Ati untuk mewartakan firman Tuhan. Kami persilahkan. Salam sejahtera buat semuanya. Saudara-saudara, tema yang diberikan kepada saya adalah ini. Nah, sebelum kita akan berbicara tentang hal ini, saya pikir mau tidak siapapun saya di dalam situasi dan kondisi bagaimanapun saya, saudara dan saya harus bertitik tolak dari saya siapa, gitu ya. Jadi kita akan melihat dulu ini nanti sebelum kita akan masuk ke tema kita tadi. Nah, saudara, pada waktu manusia diciptakan sesuai dengan tujuan Allah sebagai gambar Allah. Dikatakan bahwa kita ini dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, segala kemuliaan hanya bagi Dia. Apa artinya? Yang Tuhan harapkan dari semua ciptaan, termasuk saudara dan saya, adalah keberadaan kita adalah kehidupan yang merepresentasikan Allah. Kita ini adalah duta Allah di dunia ini. Sehingga pada saat orang melihat kita, ingat pada waktu manusia diciptakan itu telanjang. Ya, jadi keberadaan kita saja sebagai manusia yang belum ditempelin macam-macam, itu sudah akan membuat orang kagum akan pencipta kita. Lalu pada saat kita dipercayakan taman, lalu mengelola taman ini dan menjadi sesuatu, menghasilkan sesuatu, maka orang juga harus melihatnya adalah luar biasa kamu diciptakan oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga bisa mengelola taman ini sampai menjadikan seperti ini. Jadi kembali pujian kepada Tuhan. Dan pada saat kita mengelola taman ini dan menghasilkan sesuatu dan kita berbagi kepada orang lain, maka yang Tuhan inginkan terjadi adalah orang itu akan melihat bahwa sebagai pencipta dia adalah pemilik dari segala sesuatu. Sehingga pada waktu kita kelola milik Tuhan, kan diri kita juga milik Tuhan, semua yang ciptaan yang lain juga milik Tuhan. Pada waktu kita kelola menjadi menghasilkan sesuatu dan kita berbagi kepada orang lain, tetap nggak ganti pemilik, tetap punya Tuhan. Kita hanya alat yang lalu menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Sehingga yang seharusnya terjadi, yang kita harapkan juga terjadi adalah orang itu bersyukurnya kepada Tuhan. Terima kasihnya kepada Tuhan, bukan kepada kita. Nah, itu yang dimaksudkan dengan menjadi gambar Allah, menjadi representasi duta Allah di tengah dunia ini. Yaitu kita selalu mulai dari Allah, oleh Allah, kepada Allah, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Itu yang artinya Soli Deo Gloria itu, saudara ya. Itu artinya hidup saya itu dipresentasikan seperti itu. Nah, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, ini tujuan Allah ini diganti dengan tujuan saya. Karena manusia melihat bahwa kalau saya jadi gambar Allah, hidup ini jadi semuanya terfokusnya kepada Allah, dari Allah, oleh Allah, kepada Allah, sayanya nggak kebagian apa-apa. Makanya lalu pada waktu ditawarkan, mau nggak kamu yang sekarang jadi Allah? Lalu disamber tuh sama Adam dan Hawa. Nah, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, karena memang tujuannya adalah mengganti tujuan Allah dengan tujuan saya, gambar Allah menjadi gambar saya, maka yang kita inginkan terjadi setelah kejatuhan
ini adalah kalau orang lihat saya yang dipuji-puji. Aduh, kamu gaya sekali ya, gitu kan ya. Lalu kalau orang melihat hasil karya saya juga yang dipuji-puji. Kamu hebat amat, bisa bikin kayak begitu. Orang lain mah nggak bisa, kamu mah bisa. Nah, itu yang kita ingin dengar, begitu ya. Dan kalau kita tuh berbuat baik sama orang, berbagi, kita pengen, aduh, terima kasih. Kalau nggak ada kamu, gimana saya ini? Nah, itu tuh yang kita ingin dengar pada saat kita sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi hidup kita ini menjadi sebab segala sesuatu adalah dari saya dan oleh saya dan kepada saya, bagi sayalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, ini natur manusia setelah jatuh ke dalam dosa. Di mata Tuhan ini fatal. Makanya Roma 3 mengatakan semua sudah nyeleweng, tidak berguna lagi karena tidak lagi hidup sesuai dengan tujuan penciptanya. Ya. Nah, oleh karena ini fatal, kita lihat Tuhan ingin memperbaikinya. Dan lalu dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 15 ayat ini, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Lihat nih saudara, supaya ini tujuannya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya ini yang seringkali tidak dilihat dengan teliti oleh anak-anak Tuhan. Jadi seringkali berhentinya hanya dengan pemikiran seperti ini. Kristus telah mati untuk semua orang. Oh iya, supaya yang percaya ini memindahkan saya dari neraka ke surga. Begitu loh, itu pemikiran. Padahal lihat deh, betul oleh karena Tuhan menanggung murka Allah bagi kita sehingga kita tidak dimurkai lagi, maka kita memang bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Betul, mendapatkan hidup kekal bersama. Tapi tujuannya, lihat ini saudara, supaya mereka yang hidup nih, yang udah ditebus nih, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Jadi berhenti hidup berdasarkan kejatuhan dalam dosa itu. Dan kembali dipulihkan sesuai dengan tujuan semula, yaitu untuk dia. Jadi tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia. Jadi yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi ini adalah tujuan penebusan. Sehingga seharusnya, lihat ini saudara, makanya fokus kita ini, hidup kita sekarang harusnya seperti ini cara berpikir kita. Jadi saya dan seluruh aktivitas saya, lihat ini saudara ya, saya dan seluruh aktivitas saya menyatakan siapakah Allah. Siapakah pencipta saya. Jadi kita yang mengakui bahwa kalau kita kan di pengakuan iman rasuli mengakui Allah sebagai pencipta, nah itu artinya saudara, kalau saya mengatakan engkau adalah pencipta saya, berarti saya ikut tujuan dari Allah pencipta saya. Dan saya ikut aturan dari Allah sebagai pencipta saya. Dan saya mengakui dia adalah pemilik dan saya hanya hamba dan pengelola miliknya. Termasuk diri saya sendiri adalah milik Tuhan. Dan saya ini hanya mengelola diri saya sendiri. Dan Allah adalah Tuhan saya dan saya harus memuaskan dia. Jadi dengan kata lain, ini adalah keberadaan saya pada saat saya sudah ditebus dan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, ini artinya saudara, jadi anak Tuhan, ini artinya ini. Ini yang pertama yang harus saudara dan saya pahami. Nah, lalu firman Tuhan mengatakan, Yohanes 10 ayat 10, bahwa kehidupan sebagai anak Tuhan yang dipercayakan kepada kita adalah satu kehidupan yang seperti ini, dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, Tuhan Yesus bilang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Lihat ini saudara, kehidupan yang dipercayakan oleh Tuhan berdasarkan anugerahnya kepada saudara dan saya sebagai manusia yang telah ditebusnya adalah suatu kehidupan yang dikatakan dalam segala kelimpahan. Saudara, gambaran yang diberikan di Yohanes 10 ini adalah gambaran gembala dan domba. Dan kita dombanya dan Tuhan Yesus adalah gembalanya. Ingat saudara di Mazmur 23, di situ dikatakan kalau Tuhan adalah gembalaku, maka sebenarnya kalimat yang selanjutnya itu di dalam bahasa aslinya menyatakan saya nggak perlu apa-apa lagi. Saya nggak pengen apa-apa lagi. Dalam arti apa? Saya puas. Kalau Tuhan adalah gembalaku, saya puas. Cukup. Semuanya adalah
dalam segala kelimpahan. Saudara perhatikan ini kata yang dalam segala kelimpahan. Jadi ini tidak akan habis-habis begitu saudara. Sehingga kalau kita berbagi hidup pun bukan berbagi dari kekurangan, tetapi berbagi dari kelimpahan kita. Yang pada saat kita berbagi, kita sendiri tidak akan menjadi kekurangan. Nah, sekarang kita coba lihat apa yang digambarkan oleh Larry Crabb ini. Ya, Dr. Larry Crabb ini di dalam bukunya Inside Out ini mengatakan bahwa manusia ini memiliki 3 hal ini. Ya, dia katakan. Yang pertama adalah yang disebut dengan casual longing, critical longings, yang kedua dan yang ketiga adalah crucial longings. Yang casual ini berkaitan dengan relasi kita dengan hal-hal yang bersifat fisik, dengan yang bersifat materi, begitu ya. Lalu yang misalnya begini, yang casual itu, jadi kalau kita apalagi kedinginan, ya enak kalau kita misalnya punya heater, gitu ya. Kalau lagi hujan, ya enaklah kita ada payung atau tempat berteduh, gitu ya. Kalau kita lapar, ya enak kita punya makanan dan sebagainya. Itu kaitan dengan hal yang bersifat fisik. Sedangkan yang kritikal ini kaitan dengan relasi kita dengan sesama, dengan manusia, gitu ya. Jadi menyenangkan kalau kita ini memiliki orang yang ya baik sama kita, yang dekat dengan kita. Dan lihat saudara, di sebelah kiri ada 3 kebutuhan, itu kaitannya dengan 3 kebutuhan manusia nih katanya ya, yaitu kasih, pengakuan, rasa aman. Maka di dalam relasi dengan ciptaan, di mana menyenangkan kalau kita mendapatkan kasih, pengakuan, dan rasa aman dari Tuhan. Nah, sekarang lihat saudara, di situ dikatakan di dalam buku itu bahwa yang casual dan yang kritikal ini boleh ada dan tidak ada. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Larry Crabb ini, kenapa saya kutip, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena, lihat ini saudara, memang yang fisik itu bisa ada, bisa tidak ada. Gitu kan ya, kita bisa punya, bisa tidak punya. Gitu kan? Kita bisa menerima dan tidak menerima. Nah, lalu dengan sesama. Sesama kita itu walaupun orang yang mengasihi kita dan mengasihi kita dengan benar, dengan baik gitu ya, kan tidak juga selalu bersama-sama dengan kita. Dan sesama kita juga ada batasan-batasannya. Pernah nggak saudara mendengar orang bilang, aduh sebenarnya saya pengen nolong sekali, tapi saya nggak bisa, tidak mampu. Lihat ini saudara ya. Nah, makanya firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kaitan relasi kita dengan hal yang bersifat fisik maupun dengan sesama itu dijamin akan selalu oke dan akan selalu ada. Nggak ada. Tidak ada bagian firman Tuhan yang menjanjikan bahwa kebutuhan kita, baik yang casual maupun yang kritikal, hal kaitan dengan materi maupun dengan sesama, itu akan selalu ada, dijamin. Nggak ada, saudara, ayatnya. Tetapi memang Lady Crabb mengatakan yang 2 ini bisa ada, bisa nggak ada. Tidak akan berpengaruh kepada seseorang, tapi justru yang krusial ini, yang relasi dengan Tuhan ini yang tidak boleh tidak ada. Pada saat ini tidak ada, maka manusia ini akan tidak lagi menjadi manusia sebagaimana seharusnya, begitu ya. Nah, sehingga ini lihat saudara, ini justru yang Tuhan janjikan, yang tadi dibicarakan dengan kelimpahan. Kan dari awalnya saja kenapa Tuhan Yesus dikaruniakan kepada kita, kan Yohanes 3 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berarti lihat ini saudara, Tuhan mengasihi kita dan kasih yang kita butuhkan adalah kasih yang karena saya adalah saya. Karena begini, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kan bikin tujuan hidup sendiri. Nah, manusia-manusia ini bikin tujuan hidup sendiri, bikin nilai hidup sendiri, sehingga manusia itu mulai diukur berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang dia punya, berdasarkan apa yang dia bisa, berdasarkan apa yang dia capai, berdasarkan penampilan dia. Nah, sedangkan yang kita butuhkan adalah kasih karena saya adalah saya. Tanpa semuanya itu, pokoknya saya adalah saya. Saya diakui karena saya adalah saya. Saya punya, saya nggak punya, saya lagi gagal, saya lagi sukses, saya tetap diakui. Dan itu memberikan rasa aman yang terus-menerus karena saya tidak bisa menjadi orang lain. Saya hanya bisa menjadi saya. Nah, sekarang lihat ini saudara, Tuhan mengasihi saya
Bahkan ada saat saya dikatakan tidak berguna dan menyeleweng, kata Roma 3, begitu ya. Tuhan mengasihi kita, mengaruniakan anaknya yang tunggal buat kita. Karena Tuhan mengasihi saya, karena saya adalah saya yang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Dan ini yang luar biasa, saudara. Pada saat saudara dan saya sudah menjadi anak Tuhan, Tuhan itu mengakui kita, pengakuan-pengakuan yang diberikan oleh Tuhan kepada anak-anaknya adalah engkau adalah biji mataku. Lalu pada saat kita jatuh di Ibrani dikatakan karena kamu anak, saya nggak akan biarin kamu. Ya, ini luar biasa, saudara. Kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang ngaku nabi Tuhan, ya di Matius pasal 7, padahal dia nabi palsu, begitu saudara ya, dia ngaku-ngaku kan dia melakukan berbagai macam aktivitas dengan label gitu ya sebagai pengikut Tuhan, tapi Tuhan bilang kamu tidak punya relasi dengan saya. Lihat ini saudara, orang yang tidak punya relasi dengan Tuhan, orang yang tidak menerima anugerah dari Tuhan, ngaku-ngaku pun tidak diakui oleh Tuhan. Lihat ini saudara, padahal dia sudah lakukan segala macam, Tuhan tidak mengakui. Tetapi orang yang sudah mendapatkan anugerah Tuhan, yang diberi kuasa menjadi anak-anak Tuhan, pada saat kita jatuh pun Tuhan bilang, karena kamu anak, saya nggak akan biarin kamu. Itu tetap diakui, bahkan pada saat kita jatuh, kita tetap diakui sebagai anak, dan Tuhan bilang, kamu tidak akan saya biarkan, kamu akan saya disiplin, kamu saya akan ingatkan, dan seperti Bapak yang menantikan anak terhilang, anak kembali, dan Tuhan memeluk kita di dalam kasih-Nya. Sehingga, saudara, firman Tuhan di dalam Roma 8 mengatakan bahwa Tuhan memberikan rasa aman. Di Yohanes 10 juga dikatakan tidak ada yang bisa merebut kamu lagi dari tangan Tuhan. Lalu di Roma 8 dikatakan tidak ada siapa dan apapun juga, situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga yang akan memisahkan kita lagi dari kasih Tuhan. Jadi lihat ini saudara, kenapa kita selalu bisa puas, kenapa kita memiliki hidup yang berkelimpahan di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga, karena yang tidak boleh tidak ada, itu Tuhan karuniakan kepada kita. Di mana Tuhan akan selalu memiliki relasi yang oke dengan anak-anaknya. Jadi saya ingat pada satu kali ada seorang mengatakan, Bu, saya habis. Betul-betul saya dijarah, saya dilecehkan. Wah, habis. Tapi ada satu hal, kenapa saya tetap oke? Karena tidak ada seorang pun yang bisa merebut Tuhan dari hidup saya. Lalu ada seorang yang sedang kesakitan, itu saya video call karena sakit kanker ya, yang mulai terasa sakit sekali. Lalu pada waktu mau didoakan, lalu dia bilang, memang sih pada waktu menyerang itu sakitnya luar biasa. Tapi itu tidak akan menggoyahkan iman saya. Tidak akan, penyakit ini tidak bisa merebut relasi saya dengan Tuhan. Saya tetap puas, saya tetap oke, tolong doakan saja, katanya pada waktu memang kalau lagi sakit itu sakit, tolong doakan saya kuat. Lalu saudara, jadi ini ya saudara, saya ini di dalam menjalani kehidupan ini harus mulai dari pemikiran, saya ini siapa? Saya ini punya siapa? Lalu sehingga itu akan menentukan tujuan hidup harus apa dan bagaimana. Lihat ini, saudara, ini saya ini baik dia adalah lajang, baik dia menikah, baik dia berbagai, soalnya yang sendiri ini, yang tidak ada di dalam pernikahan ini bisa berbagai macam kondisi, begitu ya. Dan juga yang menikah juga bisa ada di dalam berbagai macam kondisi. Saudara lihat ini, saudara. Jadi poinnya adalah siapapun saya, menikah atau tidak menikah, selalu saya itu melihat diri saya adalah dari saya ini siapa. Oke, saya ini anak Tuhan. Saya ini punya siapa? Saya ini punya Tuhan. Maka tujuan hidup dan harus apa dan bagaimana saya ini harus sesuai dengan maunya Tuhan. Sehingga kalau dikaitkan dengan gereja sebagai tubuh Kristus, maka kita juga harus bertitik tolak berpikirnya, gereja ini siapa? Terdirinya dari siapa? Betul, firman Tuhan mengatakan bahwa memang namanya anak Tuhan seharusnya dia bagian dari tubuh Kristus, dia ke gereja.
Tetapi yang ke gereja belum tentu anak Tuhan. Betul, memang kan firman Tuhan mengatakan di Yesaya 29 ayat 13, itu ada orang yang menjalankan ibadah, tahu kapan duduk, tahu kapan berdiri, tahu kapan pengakuan iman rasuli, istilahnya begitu saudara ya. Tapi pada waktu ibadah Tuhan bilang hatinya jauh dari saya, maka Tuhan tolak. Jadi bisa ada, bisa. Tetapi sekarang kita akan berbicara tentang gereja sebagai yang kumpulan anak-anak Tuhan, gitu ya, yang seharusnya. Jadi kalau begitu kita melihat gereja ini siapa, gereja ini punya siapa. Sehingga kalau begitu tujuan dari keberadaan gereja harus apa dan bagaimana, semuanya juga harus sesuai dengan aturan main Tuhan. Nah, sehingga pada saat kita sebagai tubuh Kristus, siapapun saudara dan saya, baik saudara menikah atau tidak menikah, baik saudara single parent atau bukan, tetap bertitik tolaknya dari saya ini siapa. Dan sebagai anak Tuhan, saya hadir di dunia ini ngapain? Begitu loh, saudara ya. Jadi kita ini harus selalu ingat bahwa saya ini tidak boleh asal ada. Saya ini tidak boleh asal hidup. Saya ini tidak boleh asal beraktivitas. Tapi saya ini harus menjadi anak Tuhan yang beraktivitas, menjadi anak Tuhan yang menjalani kehidupan. Makanya dikatakan, saya baca dulu ya saudara ya, sebelum saya baca yang Efesus 4 ini, saya ingin baca yang dari Kolose dulu saudara, pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ketiga dikatakan demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Memang yang di bumi ini banyak berbagai macam hal yang membuat kita bisa tercengkram untuk berpikir terfokus kepada bumi ini, bukan ke yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Sebab kamu, lihat ini Allah, kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kerak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Nah, jadi saudara, orang-orang yang terfokus kepada Tuhan ini, dikatakan di Efesus 4 ini, maka pada saat bersama-sama, ini yang Tuhan inginkan terjadi. Dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih, tentunya kasih Tuhan, maksudnya kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Di dalam gereja kepalanya hanya satu, yaitu Kristus. Nggak ada siapapun yang lain, hanya Kristus. Makanya kita harus sehati sepikirnya dengan Kristus, bukan dengan yang paling tua, bukan yang paling kaya, bukan yang paling berkarisma, enggak. Hanya dengan Kristus. Kristus yang harus jadi kepala. Semua harus sehati sepikir dengan Kristus. Makanya kita akan jadi sehati sepikir sebagai anak-anak Tuhan. Nah, lalu cara berpikir kita di dalam satu tubuh yang kita pikirkan adalah daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Lihat ini saudara, pelayanan semua bagiannya, siapapun dia, apapun perannya. Lihat ini saudara ya, bagaimanapun situasi dan kondisinya, bagaimana semua bagiannya itu sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Karena yang Tuhan minta dari saudara dan saya, Tuhan itu tidak akan terfokus kepada apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Bukan itu poinnya. Tetapi kan Tuhan bilang kalau hatinya oke, keluarnya juga oke. Jadi mulainya dari hati. Hati yang harus bagaimana? Firman Tuhan dengan jelas hukum yang pertama dan terutama adalah apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap. Seluruh keberadaan kita 100% buat Tuhan. Berdasarkan kasih kita yang 100% itu buat Tuhan, lalu Tuhan mengatakan di dalam Injil Yohanes, kalau kamu sayang sama saya kayak begitu, kamu akan melakukan semua perintah Tuhan. Maka kalau kita melakukan aktivitas, kenapa saya lakukan? Karena saya cinta Tuhan. Karena saya mau mentaati firman Tuhan, maka saya lakukan semuanya ini. Dan termasuk sebagai anggota tubuh Kristus, kerinduan kita adalah bersama-sama kita yang cinta Tuhan dengan segenap-segenap itu,
lalu kita rindu untuk bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus, baik single maupun tidak. Nah, lalu di Kolose 3 ayat 17 sampai 23 dan 23, kalau saudara baca Kolose 3 ayat 17 sampai 23 berbicara tentang kehidupan orang yang sudah di dalam Kristus, maka seharusnya di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam masyarakat, di dalam relasi apapun juga dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Kalau dikatakan dalam nama Tuhan Yesus, berarti semua yang kita lakukan harus selaras dengan siapa Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Lalu dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, jadi kembali ke gambar ini, saudara. Maka seluruh keberadaan kita seharusnya aktivitas kita di gereja, di keluarga, di pekerjaan, di manapun kita berada, saudara, ini adalah cara berpikir kita. Saya hadir sebagai duta Allah di tengah dunia ini dan sedang menjalankan agenda Allah. Saya hidup bukan asal hidup, saya beraktivitas bukan asal beraktivitas. Nah, saudara-saudara, jadi saya melihat gereja-gereja itu suka bikin berbagai macam aktivitas, lalu dia bilang begini, aktivitas untuk para orang tua, aktivitas untuk anak-anak, aktivitas untuk remaja, aktivitas gitu. Jadi aktivitas untuk. Nah, saudara, dan untuknya ini biasanya ke segmen-segmen yang ada di gereja itu. Jadi misalnya kayak sekarang lagi ngomongin tentang yang single, baik yang tidak menikah atau menikah menjadi single parent, lalu kita mengadakan itu untuk saudara. Setiap kegiatan kita jangan ditujukan untuk manusianya. Makanya seharusnya yang kita pikirkan, cara berpikir kita adalah kita melakukan aktivitas bersama. Saudara sebut deh mau bersama siapa. Tapi untuknya selalu untuk Tuhan. Saya sampai di sini dulu. Saya beri kesempatan untuk bertanya dulu supaya saya tahu apa yang saudara pikirkan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ati, penjelasan dan perenungan firman Tuhan yang sangat jelas sekali. Kita semua boleh diberkati. Pada saat ini, Bapak Ibu Saudara dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, boleh ditujukan kepada saya melalui kolom chat. Atau kalau misalnya di antara Bapak Ibu ada yang mau menanyakan secara langsung kepada Ibu Ati, dipersilahkan. Karena kita sudah berada di media Zoom ini, jadi silahkan. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya secara tertulis dan disampaikan, bisa silahkan menyampaikan kepada saya melalui kolom chat. Atau kalau misalnya di antara Bapak Ibu ada yang mau bertanya langsung kepada Ibu Pendeta Rahmiati, juga dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara. Nggak ada pertanyaan kayaknya, Pak Sam. Nggak ada pertanyaan? Makan. Kalau tidak ada pertanyaan dulu, saya ingin memberikan hal-hal tip praktis ya. Silakan, Bu. Silahkan nanya dulu boleh. Oke. Ini ada pertanyaan, kayaknya ke saya langsung ini ya. Mengapa gereja-gereja sangat sulit menerima dan memberi encouragement kepada kaum single yang selalu dijadikan fokus adalah keluarga? Ya, pertama,
seharusnya tidak seperti itu, ya. Kalau yang saya pada waktu saya di Amerika di gereja-gereja itu, kemana saya pergi selalu ada pelayanan untuk mereka yang single, begitu ya. Cuman yang itu yang tadi saya tekankan adalah ingatkan, jadi jangan untuk ya, tapi bersama dan untuk Tuhan gitu. Itu akan berbeda nanti format pelayanannya gitu ya. Saya tahu bahwa di dalam satu budaya tertentu itu pernikahan merupakan sebagai satu, jadi padahal di Alkitabnya sih nggak bilang begitu ya, tapi dianggap bahwa orang itu harus menikah begitu ya. Jadi misalnya begini, kalau ada satu pemuda bilang kepada saya waktu kakaknya menikah ya, lalu bilang, pasti nih saya sebentar lagi ditanya nih, pasti ditanya nih, kamu kapan, begitu ya. Terus baru lagi dia ngobrol sama saya tentang kamu, kan dia bilang, Bu, pasti sebentar lagi pasti banyak yang tanya saya deh, kamu kapan. Baru dia selesai ngomong itu, ada orang datang lalu dia bilang, kalau kamu kapan? Gitu ya. Jadi kita lihat itu pertama ada budaya seperti itu, begitu ya. Nah, yang kedua, bisa jadi, saudara ya, bisa jadi bahwa oleh karena kompleksitas kehidupan berkeluarga, ya, lalu yang sering terdengar adalah hal-hal yang atau persoalan-persoalan yang berkaitan dengan rumah tangga, dengan keluarga, tentu tentang misalnya di dalam puluhan tahun pelayanan saya, itu yang diperhadapkan kepada saya adalah bukan masalah tentang doktrin lah, tentang ada pengajaran yang salah, tapi keluarga. Banyak pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan keluarga. Bukan yang single, tapi justru yang paling banyak datang adalah yang menikah. Jadi bukan berarti yang single nggak ada persoalan begitu ya. Cuman kayaknya persoalannya lebih rumit yang berkeluarga karena berkaitan dengan sesamanya, dengan orang yang harus tinggal sama-sama. Karena kalau yang single, kalau dia nggak cocok ya udah nggak usah sama dia lagi temennya gitu, kayak beres deh kan. Tapi kalau yang menikah kayaknya kan nggak bisa terus, aduh ini berantem dulu, udah deh kamu di sana aja, di tetangga aja deh, tinggalnya saya di sini, kan nggak bisa begitu, gitu ya misalnya ya. Udahan aja deh, kan nggak bisa begitu. Jadi itu bisa jadi penyebab kenapa gereja-gereja jadi lebih banyak berbicara tentang hal itu. Ya, saya pikir sih itu sih penyebabnya, begitu ya. Kalau tadi pertanyaan tadi, sebelum saya terus ada pertanyaan lagi dulu nggak? Ada masuk, Bu Ati. Sebenarnya ini juga saya mau tanya, tapi ini rupanya ada beberapa yang bertanya, pertanyaannya sama, yaitu bagaimana caranya kita mengetahui bahwa kita ini memiliki panggilan untuk hidup di dalam singleness, di dalam khususnya pandangan Alkitab. Oke. Jadi begini, persoalannya bukan soal singleness saja, baik melajang ataupun menikah. Lihat nggak saudara tadi yang saya gambarkan? Tujuan hidup saudara dan saya adalah menjalankan agenda Tuhan. Hidup optimal sebagai anak Tuhan. Jadi pada waktu menikah pun, kita pada waktu memilih pasangan, yang kita pikirkan adalah dengan siapa saya bisa bersama-sama optimal bagi kemuliaan Tuhan. Gitu. Nah, jadi kalaupun dia sampai melajang adalah karena dia memikirkan dia harus optimal di hadapan Tuhan. Dan dia ingin punya kerinduan untuk seperti itu. Dan lalu kalau dia jadi begini, tidak boleh menikah karena saya tidak bisa hidup tanpa manusia, kan nggak boleh begitu. Seperti yang tadi bahwa saya puas. Karena nanti itu bahaya, akan merembet juga ke dalam pelayanan nanti, begitu ya. Kalau kita karena saya tidak cukup, tidak puas, selalu saya melayani, jadi nanti narsis. Dalam arti bahwa saya melayani untuk memenuhi tadi kasih, pengakuan, gitu kan, gitu. Jadi kalau sayanya cukup, menikah atau tidak menikah, itu oleh pertamanya harus saya cukup dulu. Saya melihat diri saya puas bersama Tuhan. Tuhan adalah segala-galanya, gitu ya. Dan nanti di dalam perjalanan, kalau saudara lalu memutuskan menikah atau tidak menikah, kembali kaitannya karena ini personal. Jadi nggak bisa dicocokkan buat semua orang, begitu ya. Jadi lalu di dalam perjalanan hidupnya, dia pada saat lalu dia misalnya bertemu dengan seseorang terus dia lihat saya nggak bisa optimal sama dia,
misalnya begitu kan ya. Kayak ya sudah, nggak ada masalah begitu. Kan kita dalam perjalanan hidup sebagai anak Tuhan, saya nggak boleh bilang gini, saya nggak bisa hidup tanpa kamu, nggak boleh tuh. Ya, dengan siapapun juga. Saya hanya boleh mengatakan itu, saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan, itu betul. Ya, tetapi saya bisa hidup tanpa siapapun di dalam dunia ini, harus bisa begitu. Dan jadi kalaupun nanti dia menikah bukan oleh karena saya nggak bisa hidup tanpa kamu, nanti kayak begitu tuh. Karena nanti kalau itu nanti kan nggak, tadi manusia kan ada keterbatasannya. Nanti pada saat manusia itu tidak ada lagi bersama dengan kita, hancur deh. Karena kita bilang saya nggak bisa hidup tanpa kamu. Jadi kamu nggak ada, saya pun terpuruk. Begitu. Tapi kalau kitanya dengan kecukupan, keputusan-keputusan itu diambil, adalah Paulus itu mengambil misalnya, oke, memang sih kalau, karena kita juga tahu bahwa dengan pernikahan maka ada paketnya. Ya tidak apa-apa, begitu saudara. Kalau saudara mengatakan, oke, dengan paket ini saya akan tetap hidup bagi Tuhan bersama anak-anak saya. It's okay, begitu. Tapi lalu kalau ada seseorang yang mengatakan, enggak, saya mau sendiri. Lalu untuk bersama-sama dengan Tuhan, saya coba fokus begitu. Kalau ngurusin anak ya anak orang lain lah yang kita urus, gitu kan ya. Ya sama aja sih, banyak anak-anak biar anak orang lain juga kan, karena di dalam saudara seperti tadi yang Pak Sam bilang, sebagai keluarga Allah semua jadi anak-anak ya. Berarti Gitu. Bu Ati, in a nutshell sebetulnya pertimbangannya adalah, kalau yang saya tangkap, bukan what's best for me, tapi what's best for God. Kira-kira mungkin begitu ya? Iya, betul. Apa yang terbaik untuk dalam saya menjalankan agenda Tuhan ini? Karena kan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Jadi kita ngikutin aja gitu arusnya. Berarti bisa nggak disimpulkan kalau misalnya orang itu berpikir, ya saya mau hidup sendiri atau saya hidup singleness, karena that's what's best for me, itu jangan-jangan masih belum masuk ke dalam tahap pemikiran yang tadi Bu Ati bilang itu ya? Ya, belum tentu. Jadi kita nggak boleh, jadi bukan kita yang memutuskan, saya nggak mau pokoknya gitu lah, misalnya begitu ya. Karena bisa jadi di along the way begitu ya, di satu saat lalu Tuhan ini saya ingin pertemukan dengan seseorang dan lalu dia melihat, oke, saya bisa untuk bersama-sama dia untuk lebih optimal, misalnya kayak begitu. Ya siapa tahu, begitu kita nggak tahu ya. Tapi intinya poinnya adalah kembali, saya ini tidak asal hidup. Saya ini tidak asal memilih, saya tidak asal mengambil keputusan. Luar biasa, jelas sekali ya, jelas sekali. Bapak, mungkin untuk memfollow up sedikit dari pertanyaan yang barusan, kalau misalnya begitu, menurut Bu Ati, apakah ada mungkin nggak ada tanda-tanda secara khusus untuk orang-orang yang memang terpanggil untuk hidup di dalam singleness ini? Jadi apakah mereka bisa boleh nggak meminta tanda gitu kira-kira? Kayaknya mas semua udah ada sih prinsipnya ya di Alkitab begitu. Aturan mainnya tuh udah ada. Jadi jangan minta tanda-tanda lagi. Paling minta hikmat aja sama Tuhan gitu ya. Supaya tambah peka terhadap agendanya Tuhan. Kadang orang terus padahal Tuhan kan sih udah ngomong jelas, minta tanda apa lagi kayak gitu ya. Misalnya contohnya begini. Misalnya contoh ada seorang teman lalu dia berkenalan dengan apa namanya dengan satu orang, lalu dia tuh Tuhan jelas memberikan dia bebannya adalah misalnya di negaranya waktu itu di Taiwan misalnya begitu ya. Lalu dia kenalan sama orang yang memiliki bebannya di Afrika. Afrika sama Taiwan kan jauh ya. Dan terus kan kita tidak berpikirnya tidak begini, saya mengorbankan agenda Tuhan dalam diri saya untuk supaya bersama dia, kan nggak boleh begitu cara berpikirnya. Begitu. Kecuali di dalam kebersamaan itu lalu akhirnya oke, kita bisa bersama-sama di situ. Ya, silahkan gitu. Jadi sifatnya pimpinan Tuhan ini bagi saya sifatnya personal. Jadi tidak bisa disamakan untuk semua, satu resep buat semua orang, saya tidak setuju. Saya pikir kita variabelnya luar biasa ya. Manusia ini Tuhan mungkinkan, dan Tuhan dengan hikmatnya yang sangat sempurna bisa berbicara kepada setiap pribadi dengan variabel yang bervariasi itu dengan tepat begitu ya. It's okay. Kitanya aja yang peka. Pokoknya di sayanya adalah Tuhan, saya lakukan ini karena saya cinta Tuhan. Evaluasi diri aja. Begitu ya. Saya cinta Tuhan, cinta banget sama Tuhan, dan saya hanya ingin hidup berdasarkan agenda Tuhan. Jalan. Betul. Saya jadi teringat
saya pernah baca satu buku kesaksian biografi seorang misionari, Bu Ati. Hmm. Florence apa itu namanya, dia misionari di tahun 50-an sampai pernah masuk penjara di Cungko ya, lagi itu di China, Perang Dunia II di penjarain di Jepang, ditangkap sama orang apa serdadu Jepang, dipenjarakan, lalu keluar lagi terus dipenjarakan lagi, terus ini ibu-ibu ya, seorang wanita yang luar biasa, terus pulang ke Amerika, menikah ketika dia sudah berusia 60 tahun. Jadi baru Ibu Ati bilang barusan barunya Bisa. gitu ya. Jadi bisa saja gitu kan. Jadi ketika memang Tuhan memakai seseorang itu di dalam masanya, mungkin pada masa itu memang dia dipakai Tuhan ketika dia melakukan diterjun di dalam misi. Tapi ketika dia pulang, misalnya ke sini, Tuhan memiliki rencana yang mungkin bagi sebagian orang itu wah udah usia lanjut misalnya, menikah itu mungkin unusual, tapi bisa saja terjadi, itu mungkin saja gitu. Jadi memang tiap orang beda-beda ya Bu Ati ya. Iya, sangat Iya, betul. iya, iya. Jadi tidak ada yang salah. Jadi jangan dipikir tidak salah melajangnya dan tidak salah menikahnya juga. Bukan yang satu lebih baik dari yang lain, enggak juga. Gitu. Pokoknya yang penting cinta Tuhan aja. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada pertanyaan lagi, silahkan. Ada yang kurang jelas atau ada yang mungkin mau bertanya secara langsung kepada Ibu Rahmiti juga silahkan. Ada? Mungkin saya yang mau bertanya sama Bu Ati, mungkin tadi sudah di Putus. Ini putus di saya. Sepertinya putus di pasien. Iya, betul, bukan di saya ya. Iya. Oke. Sampai saya matiin satunya takut. maaf barusan saya hilang. Ya, saya lanjutkan. Jadi saya mau bertanya mengenai mengubah paradigm dari pemahaman orientasi kepada keluarga yang bersifat ya keluarga inti begitu ya, menjadi gereja itu sebagai satu keluarga gitu ya, itu sebagai satu tubuh Kristus. Tapi kalau satu tubuh Kristus kan memang kita sering mendengar, tetapi metafora bahwa gereja ini adalah sebuah keluarga gitu ya. Kan seringkali orang melihat metafora gereja itu sebagai gedung atau sebagai tempat begitu kan. Tetapi gereja, church as a family itu sebetulnya Bu Ati ada pemikiran nggak atau kira-kira bagaimana itu bisa terrealisasi gitu? Betul, makanya adalah satu pemahaman yang bagus ya dari awalnya. Saya baca satu buku tentang culture matter sih sebenarnya ya, tapi lalu Calvin di situ berbicara tentang hal yang dan penulis-penulis lain. Dan sebenarnya itu diterapkan ya di beberapa gereja. Kalau selama saya di Amerika, di gereja yang kemana saya pergi, baik Baptist maupun Presbyterian, itu pertamanya kan kita bareng dulu ya beribadahnya. Kalau saya pikir hanya di Indonesia kali ya, atau di tempat lain juga ada kayaknya ya. Saya pernah pergi yang ada kebaktian remaja, kebaktian pemuda, gitu ya. Jadi dipisah-pisah, tidak melihat itu sebagai keluarga gitu ya. Jadi saya walaupun saya tidak terikat secara daging, tapi kita nih saudara. Seperti Tuhan Yesus cara berpikirnya. Tuhan tuh udah ada saudara kamu kan, orang bilang gitu ya.
saudaraku adalah mereka yang melakukan perintah Tuhan. Jadi kalau kita melihat itunya semua saudara, jadi sebenarnya kita tidak terpilah-pilah ya. Oh, kamu mah lain, kamu mah itu, kamu mah ini. Misalnya pemuda aja, tadinya pemuda remaja senang gitu ya, terus menikah, terus merasa kalau dia masih ke situ, lu kenapa masih ke sini, kan lu udah nikah, katanya gitu, kayak begitu ya. Nah, jadi kalau yang misalnya antara pasutri, lalu tiba-tiba ada yang single masuk, lu kan udah nggak ada begitu itunya. Jadi merasa awkward, jadi aneh gitu ya. Mestinya kan nggak begitu ya. Lihatnya keluarga begitu. Kalau memang nanti ada kapitas lektanya istilahnya ya, atau Sunday school-nya yang mengadres kebutuhan masing-masing, itu supaya nyambung lain. Tapi ada bagus juga, ada saat di mana itu bersama-sama, lalu untuk saling mendengar. Karena saya pernah lakukan itu. Jadi ada gereja-gereja minta ya saya untuk membahas satu tema, saya bilang saya ingin semua hadir. Lalu semua hadir memang saya bagi begitu ya beberapa generasi. Tapi setelah dibagi ngobrol begitu, lalu saya minta mereka bersatu dan cerita berdasarkan generasi masing-masing untuk supaya saling dengar begitu. Nah, pada waktu dengar terus mereka bilang, "Oh iya ya, sebenarnya pemuda itu mereka tuh anak-anak muda tuh hormat ya sama orang tua selama ini ya. Cuman nggak nyambung aja." Begitu cara menghormatinya antara gereja. Tapi mereka jadi saling dengar begitu loh. Jadi melihatnya adalah sebagai satu keluarga. Karena kalau begitu nanti selalu majelis bilang, "Wah, pemuda ini susah diaturnya," gitu ngomongnya. Ya, "Wah, remaja ini susah diatur." Tapi coba mendengar begitu. Jadi karena saya ingat saya bilang, karena tema yang diberikan saya menghormati orang tua. Jadi saya bilang, anak muda, kamu tahu nggak sih menghormati orang tua? Tahu dong, katanya. Ada ayatnya? Ada, dia bilang gitu ya. Jadi ini anak-anak muda ini, padahal di situ ada majelis dan segalanya, anak-anak muda ini lalu menjabarkan tentang arti menghormati orang tua berdasarkan firman Tuhan. Saya sampai bilang ke majelisnya, tuh mereka juga tahu kok. Gitu loh. Terus saya bilang, apa sih bedanya antara menghormati orang tua sama menghormati guru? Terus mereka bilang, beda dong Bu. Kalau menghormati guru, hormat. Kan guru mesti dihormati. Kalau hormat orang tua dengan cinta. Terus saya bilang, selama ini kamu nyambung nggak sama orang tua? Justru itu Bu, orang tua nggak nyambung. Padahal kita udah cintanya kayak apa, tapi mereka pikir kita nih, aduh katanya lagi. Nah itu saya pikir perlu. Demikian juga dengan yang singleness, gitu. Karena jadi dia merasa bahwa oke, dia single, tapi dia bisa menjadi kakak, bisa menjadi ibu, bisa menjadi ayah, begitulah, bisa menjadi anak. Itu tetap dilihat sebagai satu keluarga besar. Jadi dari perspektif Tuhan Yesus kayaknya mesti melihatnya ya. Terima kasih Bu Ati, sangat jelas sekali untuk contoh-contoh yang diberikan. Ada pertanyaan satu lagi Bu Ati, yaitu bagaimana gereja itu bisa menjadi satu komunitas yang attract dan juga menerima ya, merangkul orang-orang yang tidak menikah, baik itu yang muda ataupun yang tua ataupun janda ataupun duda ataupun single parent. Apa yang secara konkret bisa dilakukan oleh gereja gitu Bu Ati? Oke, bagus, pertanyaannya bagus. Pertama, mindset yang menyatakan bahwa yang berkeluarga lebih oke daripada yang tidak berkeluarga, atau yang memiliki pasangan yang lebih oke daripada yang tidak memiliki pasangan, kan bisa karena ditinggal ya oleh pasangan sebagainya. Itu mesti berhenti dulu, mesti hilang dulu. Oke ya, manusia itu oke pada saat dia menjadi gambar Allah yang memuliakan Tuhan, yang tadi saya jelaskan. Manusia itu puas dan cukup pada saat dia memiliki hidup yang berkelimpahan yang dikaruniakan oleh Tuhan. Nah, kalau itu dilihatnya, itu yang pikiran yang salah, itu mindset hasil dari produk manusia, budaya kan produk manusia, gitu ya. Nah, kalau kita pakai hati dan pikiran dengan Tuhan Yesus, maka itu saudara dengan kan itu ada bahasa tubuh, bahasa kalau kita nerima orang gitu ya. Nah, jadi orang tidak akan merasa bahwa saya mah dibedain karena saya gitu loh. Nah itu, tapi kalau dilihatnya sebagai satu keluarga, diajak ngobrol sama-sama, ya kamu
tidak menikah, kamu menikah. Jadi nggak bisa begini, lu mah menikah, lu nggak ngerti, lu pergi. Sama aja, jadi sama-sama menyingkirkan satu dengan yang lain ya. Tapi kalau melihatnya sebagai satu keluarga, iya sih nggak ada keluarga sedaging, tapi sebenarnya semua juga sedaging kan dari Adam dan Hawa ya. Nah itu tapi lalu kita bisa tetap melihatnya, oke ini kamu saudaraku, kamu adikku, kamu anakku, kamu ibuku, kamu bapakku, begitulah. Jadi sama-sama bisa berbicara. Saya pikir itu yang pertama sih titik tolaknya, mindset yang salah itu mesti berhenti dulu. Kalau mindset itu bisa hilang, maka jadi kita bisa begini nih. Ada di satu buku ya, dia bilang kita mesti menyadari, karena sebenarnya di Alkitab juga udah ngomong gitu ya. Masing-masing kan punya situasi dan kondisi yang berbeda katanya. Misalnya kan yang misalnya sendiri yang single kan lebih leluasa, lebih kosong. Misalnya hari Sabtu dia bisa lebih mengadakan, oke kita project ini bisa dia yang lebih aktif begitu ya. Lalu kan kalau yang menikah yang masih punya anak kecil, waduh Sabtu masih nanti misalnya ada latihan softball, nanti ada apa gitu kan, mesti nganter sana nganter sini begitu kan ya. Kan ada paket yang tadi saya bilang. Tapi ada saatnya nanti yang sudah opa-oma nih ya, semuanya udah gede, dia jadi bisa lebih leluasa. Jadi masing-masing kan bisa dengan hikmat dari Tuhan ngukur diri lah begitu ya. Jadi tapi diniatin dalam arti apa yang saya bisa lakukan bagi pertumbuhan tubuh Kristus ini dalam segala hal ke arah Kristus. Jadi lihatnya selalu dalam bentuk komunitas itu. Terima kasih Bu Ati. Pertanyaan yang sangat baik sekali, dan saya rasa ini juga mungkin kembali lagi ke bagan yang tadi ya Bu Ati, yang Larry Crabb itu ya. Itu saya sangat tertarik yang Bu Ati sampaikan, karena itu yang casual, critical, dan crucial longing. Apakah itu berarti satu kesempatan juga buat gereja untuk bisa menyatakan itu? Jadi bagaimana tiga hal tersebut, khususnya yang crucial longing itu, orang-orang bisa menemukan, karena kan gereja kan perwujudan kehadiran Tuhan. Betul. Berarti acceptance, ya rasa aman, itu mungkin crucial, itu salah satunya mulainya dari gereja begitu ya berarti ya. Iya makanya kita lihat itu yang Kisah Rasul ya. Kan orang-orang itu dalam hidup bersama, itu kelihatan sekali kehidupan bersama yang di dalam Kristus itu. Lalu Tuhan itu pakai itu untuk menarik orang. Lihat nggak? Memang Tuhan yang pakai, kita nggak bisa pertobatkan orang. Maka Tuhan yang nambahin dengan anak-anak Tuhan lainnya. Tapi diberi contoh, gini loh contohnya hidupnya anak-anak Tuhan. Gitu. Jadi akhirnya siapapun dia yang tersingkirkan oleh masyarakat, yang terbuang atau yang apa, rasa diterima, dikasihi, rasa aman itu ada. Baik, Wati. Pertanyaan lagi, ada pertanyaan yang masuk. Ini dari kejadian ada yang mengutip dari Kejadian pasal 2 ayat 18. Di situ ketika berbicara tentang penolong yang sepadan, apakah mungkin arti atau makna penolong yang sepadan ini tidak selalu berarti pasangan? Iya dan tidak. Dalam arti begini, dalam hubungan suami istri, ya, yang perempuan, yang istri menjadi penolong yang sepadan bagi si suami, gitu ya. Tidak dalam arti dalam relasi antara laki-laki dan perempuan juga, antara sesama juga masing-masing menjadi penolong yang sepadan. Karena memang intinya ada keunikan dari perempuan, ada keunikan dari laki-laki. Gitu kan ya. Tapi kembali titik tolaknya, kita bersama-sama sebagai anak Tuhan dengan keunikan kita, gitu ya. Kalau sama aja ya udahlah, nggak usah laki sama perempuan, oleh ciptaannya jangan dibeda-bedain dong. Tapi kan jelas dibedakan oleh Tuhan, gitu kan. Berarti ada yang bisa saling melengkapi, begitu ya. Terima kasih, Bu Ati. Bapak Ibu Saudara, masih tersedia kesempatan jika ada yang ingin bertanya, atau mungkin ada dari rekan-rekan di sini. Saya lihat ada beberapa rekan-rekan hamba Tuhan yang ada dari GI Hokintong, baik yang ada di tempat di LA maupun khususnya yang ada di Bandung, juga dipersilahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Atau ada yang mau menambahkan? Ya, Saya mau bertanya. Silahkan. Saya mau bertanya, Bu Ati.
Dari tadi pertanyaan terakhir itu yang tentang sepadan, saya masih kurang jelas ya maksudnya. Karena khususnya di Amerika ini sering sekali orang memakai segala sesuatu untuk membenarkan diri sendiri. Jadi sebenarnya sepadan itu apakah hanya untuk konteks dalam marriage atau dalam konteks pelayanan, apa dalam konteks relasi? Bisa diperjelas nggak Bu Ati? Karena saya banyak dealing dengan orang-orang yang LGBTQ dan mereka itu memakai salah satunya argumen itu sepadan. Jadi nggak usah laki perempuan. Jadi bisa diperjelas nggak Bu Ati? Sorry, ini agak spesifik karena saya banyak deal dengan grup ini. Iya. Waktu di Amerika juga saya melayani itu khusus untuk grup itu tuh ya. Memang ada kecenderungan kalau pada saat kita melakukan yang tidak sesuai firman Tuhan, memang nggak ngomong begitu ya, begitu. Tapi memang ada kecenderungan dicari ayat yang supaya bisa membenarkan begitu ya. Nah, itu memang jelas sekali intinya itu antara hubungan antara laki-laki dan perempuan kan kalau di ayat itu. Ya kan ya, nggak bisa itu mah deskriptif banget, hitam putih, nggak usah diapa-apain lagi. Itu lagi Tuhan lagi ngomongin relasi antara laki-laki dan perempuan. Begitu loh. Terima kasih Bu Elsa. Ada lagi rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara, silahkan. Baik. Sudah? Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik. Kita sudah belajar banyak malam hari ini. Mungkin satu statement terakhir dari Ibu Ati, boleh memberikan final statement untuk kita semua dan juga nasihat, dan juga kami mengundang Ibu Ati untuk menutup di dalam doa untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan ini. Apa yang saya ingin titipkan adalah apapun taman yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, karena semua itu keluarga, pelayanan, di gereja, di masyarakat, dimanapun pekerjaan, itu semua taman. Dimanapun atau apapun taman yang Tuhan percayakan, ingat kita lakukan semuanya itu, menjalankan semuanya itu, kehidupan itu bertitik tolak dari saya ini anak Tuhan. Saya ini punya siapa, saya ini sedang menjalankan agenda siapa. Jadi, dan fokusnya di Tuhan, jangan di taman, jangan lupa. Karena taman itu bisa ada, bisa nggak ada, dan bisa dipindahin. Tapi yang penting yang Tuhan akan lihat, itu kan milik Tuhan. Ada yang nanam, ada yang nyiram, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Kepada orang-orang yang sedang berjerih lelah, Tuhan bilang kamu datang telanjang, pulang juga telanjang, jangan lupa. Jadi jaga hati untuk tetap melekat kepada Tuhan. Single maupun tidak single, tetap cinta Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk anugerah yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami. Kami yang tidak layak, kami yang tidak tahu diri, dimungkinkan untuk menjadi anak Tuhan. Itu merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, tolong kami menghargai status yang Tuhan berikan ini sebagai anak Tuhan yang adalah segala-galanya. Tolong kami untuk melihat ini adalah lebih dari cukup. Semua adalah sampah dibandingkan kasih karunia dari Tuhan yang memungkinkan kami menjadi anak Tuhan. Tolonglah kami boleh hidup dalam berkelimpahan sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan yang siap berbagi, anak Tuhan yang siap dipakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada. Berkati anak-anak-Mu ini, Tuhan Engkau tahu keberadaan mereka satu persatu, dimanapun mereka berada, apa yang sedang mereka pikirkan, apa yang sedang mereka hadapi. Ya Tuhan, terima kasih bahwa Engkau tetap mengasihi kami, dan tidak akan ada yang bisa memisahkan kami lagi dari kasih Tuhan. Kami aman bersama Tuhan. Kami serahkan, hamba serahkan setiap anak-anak-Mu ini ke dalam tangan Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin.